warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Andri. Saya sebagai praktisi kesehatan hidroterapi telah sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun. Jadi kita akan belajar tentang hidroterapi. Apa itu hidroterapi? Hidro apa Pak? Hidro. Air. Terapi. Terus saya tanya, kalau Bapak Ibu sakit nyarinya apa? Yakin air. Obat. Nyari apa Bu? Obat. Nyari dokter. Nyari Ustaz Asep. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hidroterapi itu bagaimana terapi dengan menggunakan air. Siapa yang hari ini konsumsi rutin 1 hari 2 liter beli pangan? Saya. 30% Pak. Bu, kebayang 30% doang. Kalau seandainya kita kurang minum air, Bapak Ibu sekalian, lihat dampaknya. Kenapa? Karena 70% tubuh kita adalah air. Ya, di otak kita, di mata, di ginjal, bahkan di tulang kita ada air, Pak. Ya. Nah, permasalahannya kalau kita kekurangan air, Bapak Ibu sekalian, dan kebanyakan konsumsi gula, konsumsi apa lagi? Minyak berlebihan, kolesterol dan lain-lain. Nah, inilah efeknya Bapak Ibu. Coba kita lihat video ini. Percobaan sel darah merah yang dicampurkan ke dalam 4 cairan yaitu air putih, larutan gula, larutan garam, dan minyak goreng. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya terhadap sel darahnya? Yuk tonton sampai habis videonya. Yang pertama ada larutan yang berisi air putih, larutan gula, larutan garam, dan juga minyak goreng. Dan masing-masing larutan nanti saya akan campurkan dengan sel darah manusia. Ini adalah darah manusia yang sudah ambil menggunakan jarum suntik. Nah, lalu saya akan teteskan pertama kali pada larutan yang pertama yaitu air putih. Kalau kita perhatikan di sini darah dengan air putih langsung akan larut. Bahkan ini saya siapkan ada batang pengaduk, saya akan aduk sampai dengan merata dan di bagian batang pengaduknya pun juga tampak bersih, tidak ada darah yang menempel. Ini artinya darah dengan air dia akan terlarut sempurna. Lalu bagaimana dengan larutan gula? Saya akan teteskan darah pada larutan gula. Kalau kita bandingkan dengan air putih tadi, pada larutan gula ini sel darahnya tidak akan larut ke bawah, justru dia akan mengendap di bagian atas. Dan akan saya gunakan batang pengaduk. Nah, Anda bisa lihat ini beda sekali. Sel darahnya justru menempel pada batang pengaduk. Ini kenapa? Karena gula itu bersifat perlengketan. Berbeda dengan air putih tadi, batang pengaduknya bersih. Makanya orang kalau kena diabetes, terjadi perlengketan pada darahnya, mengalami rasa haus, kemudian sering buang air kecil, dan akhirnya suka ngemil. Nah, bagaimana dengan orang yang hipertensi? Ini adalah larutan garam. Ini darahnya saya akan teteskan pada larutan garam. Lalu saya akan juga sama masukkan batang pengaduk. Dan ini berbeda dengan diabetes, di mana sel darah yang menempel pada batang pengaduknya tidak selengket pada gula, larutan gula. Tapi yang membedakan pada orang darah tinggi atau hipertensi yang terlalu sering makan asin-asin, ini kelihatan sel darah merahnya akan terurai, dia akan rusak, dia akan pecah. Makanya orang darah tinggi bisa mengalami pecah pembuluh darah. Yang terakhir saya akan teteskan darah ini di dalam minyak goreng. Nah, kalau saya teteskan ini langsung bisa terlihat sel darahnya nggak bisa larut, tidak juga ya mengendap di bagian atas, tapi justru menggumpal-gumpal. Ini membuktikan bahwa orang yang tinggi kolesterolnya akan mengakibatkan penggumpalan sel darah. Jadi sel darahnya akan menggumpal-gumpal dan ini yang bisa menimbulkan penyumbatan pada pembuluh darah. Ini adalah percobaan sederhana yang saya lakukan dengan menggunakan 4 macam larutan yang berbeda. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya tanya, kira-kira penting nggak air, Bapak Ibu? Penting, Bapak. Jadi kalau misalnya kita kekurangan air, dampaknya kebanyakan gula, kebanyakan kolesterol, ya, kebanyakan yang asin-asin. Nah itu Bapak Ibu ya. Bahkan kalau di bulan puasa saya cek ternyata salah satu kandungan untuk mempercepat energi kembali itu makanan apa Bu? Yang sunnahnya? Kurma. Jadi sunnahnya kalau berbuka puasa dengan wajibnya
Gorengan. Oh, jadi saya lihat, Pak, kurma sunnah, tapi kalau gorengan hampir setiap buka ada gorengan. Bapak Ibu bisa lihat dampak daripada gorengan tadi. Ya, makanya sekarang itu kalau konsultasi ke saya itu Bapak Ibu sekalian, masalah stroke itu sangat banyak. Diabetes termasuk masalah ginjal. Ya, nah kita udah belajar tadi bagaimana dampak air, jadi dia bisa melarutkan darah Bapak Ibu. Nah kalau misalnya darah kita kental, kurang air, maka itu menyebabkan struktur organ kita nanti akan bermasalah. Ya, oke. Sekarang kita belajar tentang konsep keseimbangan tubuh. Bapak Ibu saya tanya, kira-kira tubuh kita yang banyak kondisi asam, netral atau basah? Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian di sini kita ada 3 kondisi, terlalu asam tidak baik, terlalu basah tidak baik. Saya yang baik itu netral, agak sedikit basah. Di berapa pH tubuh kita, Bu? Berapa? 7,3 sampai 7,4. Penting Bu, pahami ini. Ya, karena kalau misalnya pH darah kita di bawah itu Bapak Ibu sekalian, mudah terserang penyakit. Kalau berlebihan juga bermasalah Pak. Saya pernah menguji tubuh saya konsumsi di Zumi Alkabes itu satu hari itu kurang lebih hampir 10 gelas dan saya berikan hampir 10 tetes Pak. Kan katanya Pak pengen biar cepat sembuh, banyakin Alkabesnya, betul? Salah. Jadi saya pernah diuji Pak, saya pakai Alkabes, kemudian saya minum, kok kenapa tubuh saya tiba-tiba badan agak panas, terus telinga saya agak hangat di sini, terus kepala agak puyeng sedikit. Kenapa? Karena terlalu berlebihan basah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekarang Pak, kalau misalnya kita sakit, nah waktu itu maaf kondisi saya kondisi normal. Berada cerita kalau kondisi saya agak drop, mungkin nggak terlalu. Kenapa? Karena memang kondisi sakit asam dia membutuhkan basah. Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau kita misalnya kondisi asam menyebabkan penyakit terlalu basah juga bahaya. Ya. Nah tubuh kita ini mampu menetralisir keasaman tubuh kita dengan sendirinya. Jadi tanpa minum Alkabes pun Bapak Ibu, ya, tubuh ini mampu mengkompensasi. Jadi kalau misalnya tubuh kita terlalu asam, tubuh ini akan bereaksi Pak. Dia akan kira-kira darah ini terlalu asam, apa yang dibutuhkan? Itu akan diambil. Diambilnya dari mana? Dari tubuh kita. Salah satu untuk menetralisir keasaman tubuh itu ada suatu kandungan mineral yang kalau Bapak Ibu bisa lihat di Alkabes itu kan apa kandungannya Bu Alkabes itu? Natrium, terus kalsium, magnesium, zinc dan lain-lain. Nah itu komponen pembentuk basah. Nah kalau misalnya tubuh kita Bapak Ibu sekalian, tubuh kita ini terlalu asam, maka ada satu unsur mineral yang akan diambil, yaitu unsur kalsium. Sekarang saya tanya, kalsium itu dari mana? Dari tulang. Nah tulang kita Bapak Ibu sekalian, kalau terlalu asam tubuh akan ambil itu. Salah satunya dari tulang, unsur kalsium. Maka yang terjadi Bapak Ibu, Pak apa sih ciri tubuh kita terlalu asam? Salah satunya sering. Mungkin nanti ada pengapuran, osteoporosis dan lain-lain. Yang persendian sering sakit, pundak sering sakit, telapak kaki sering nggak berasa. Nah itu salah satu ciri Bapak. Ya. Nah sekarang misalnya dari tulang kita biar aman, Bapak Ibu butuh nutrisi. Butuh apa Bu? Nutrisi. Nah nutrisi ini bisa kita dapatkan dari mana? Dari makanan. Ada yang sahurnya seperti ini, lauknya Bu Pak tadi. Oke, pertama unsur yang kita butuhkan yaitu makanan pokok. Unsur apa Bu Pak? Unsur karbohidrat. Kemudian lauk pauk, unsur protein. Oke, unsur makanan pokok karbohidrat dan protein itu sangat membantu sekali untuk pergantian sel-sel tubuh yang rusak.
Tapi satu sisi lain Bapak Ibu sekalian, sisa kelebihan dari metabolisme ini dia menyebabkan sifat asam. Oh Pak, berarti nggak boleh makan nasi dong, nggak boleh makan ikan ayam. Bukan seperti itu konsepnya Bapak Ibu. Tubuh kita tadi sekalian, selain dari makanan tadi, makanan ini kan tadi saya bilang dibutuhkan oleh tubuh, tapi ada efek sifat asam. Maka kita butuh penyeimbangnya. Apa penyeimbangnya? Sayur dan buah. Saya tanya Bu, sayur dan buah kandungannya apa? Vitamin dan mineral, serat yang bersifat basah. Maka kalau makan makanan kita Bapak Ibu piringnya seperti ini nih unsurnya, kira-kira tubuh kita seimbang nggak Pak? Seimbang. Sekarang saya tanya Pak, kan unsur buah dan unsur sayur itu bersifat basah. Saya tanya, buah-buahan dan sayur-sayuran kita saat ini sudah sehat Bu? Apa Bu? Pestisida, apa lagi Bu Pak? Pupuknya apa? Herbisida, pestisida, insektisida, fungisida, dan sida-sida lainnya. Sida itu betul. Produk kita ada itu sida. Nah, sekarang saya tanya, kalau sayuran tadi udah terkontaminasi racun, kira-kira kandungan mineral yang dibutuhkan tubuh yang bersifat basah, kira-kira cukup nggak Bapak? Yang tadi kalau makan bayam, kandungannya Fe, zat besi seperti Popeye, habis makan bayam kuat nggak Pak? Bapak Ibu makan bayam sekarang gimana? Kenapa Bu alasannya? Karena sayur dan buah itu sudah ya, buah-buahan mengandung vitamin, mengandung mineral. Sekarang kita lihat Pak, saya pernah dulu saya lihat ada buah cabai ya, mulus itu. Saya lihat kok ada biru-birunya. Pak, saya tanya ini apa Pak? Oh itu habis semprot fungisida. Jadi dia punya SOP Pak, ya dari yang tadi 2 minggu sekali, jadi seminggu sekali, jadi seminggu 3 kali, bahkan ada yang setiap hari. Kenapa? Kalau tidak disemprot kami gagal panen Pak. Maka sebelum hama datang saya semprot dulu. Jadi mulus Pak cabainya, buahnya. Jadi kalau Bapak Ibu beli sayur di pasaran, kira-kira cari yang mulus atau yang digigit ular? Yang mulus. Udah kadang nggak mau Pak, karena unsurnya udah rusak. Maka Bapak Ibu sekalian, sayur dan buahan yang bersifat basah tidak mampu menetralisir sifat asam. Nah Bapak Ibu saya kasih rahasianya nih. Kenapa selain tadi Bapak Ibu sekalian di makanan, kopi, alkohol, soda, daging, keju, air, susu, teh, ikan, kacang itu bersifat asam, kita membutuhkan sifat basah. Air biasa, air kemasan pH 7 itu hanya sekedar menghilangkan rasa haus. Jadi kita membutuhkan sifat basah. Basah dari mana tadi? Dari sayuran, buah-buahan, air zam-zam. Ada yang minum air zam-zam setiap hari? Ada? Oke, Bapak Ibu sekalian, inilah yang akan membantu menetralisir keasaman tubuh kita yang berlebihan. Sayur dan buah. Kalau Bapak Ibu pengen memastikan sayurnya sehat, tanam sendiri atau cari ke toko supermarket yang tulisannya organik. Terus buah yang paling bagus Bapak Ibu mengandung antioksidan. Nah, antioksidan ini Bapak Ibu menetralisir radikal bebas. Nah, buah yang paling bagus kalau kita konsumsi itu adalah saat kita makan Bapak Ibu, kita petik dari pohonnya di waktu sore menjelang malam, itu tinggi antioksidannya Pak. Sekarang kalau Bapak Ibu beli buah di mana? Bahkan buahnya dari Cina, dari Amerika dan lain-lain, sampai ke Indonesia, rasa manisnya doang, antioksidannya hilang. Maka air zam-zam, kalau Bapak Ibu umroh, minum air zam-zam kan? Badan kita tadi lemas, power, ya, kemudian kita sehat. Ketika konsumsi air zam-zam, tubuh kita kayaknya berenergi. Kenapa? Karena mengandung mineral yang dibutuhkan tuh. Nah, Bapak Ibu, kalau sayurannya tidak bisa didapatkan dari sayuran yang sehat, buah-buahannya tidak dapat yang sehat, air zam-zam juga Bapak Ibu tidak dapatkan, maka ada pilihan yang keempat.
Apa bedanya keempat Bapak Ibu? Apa? Sekarang saya tanya, kira-kira dengan penjelasan saya tadi, Alkabes dibutuhkan saat sakit atau sehat? Terus yang sakit yang mana Pak? Yang sakit jadi sehat, yang sehat tambah sehat. Siapa hari ini yang betul-betul sehat? Ternyata di dunia Bapak Ibu, yang betul-betul sehat itu hanya 5%. Yang sakit di rumah sakit 10%, 85% adalah orang yang sakit tapi merasa sehat. Nah, kita ini semua Pak. Ya. Nah, yang kedua adalah tentang antioksidan. Apa itu antioksidan? Jadi antioksidan dia sebagai penangkal radikal bebas. Udah radikal apa? Merusak. Dan bebas. Nah, radikal bebas ini adalah sel jomblo. Dia nggak ada pasangan. Karena dia nggak ada pasangan, dia nyari pasangan Pak. Pasangan resmi dia nikah. Kalau nggak resmi ya loh. Selingkuh. Jadi si radikal bebas ini Bapak Ibu sekalian, kalau dia selingkuh, selingkuhnya itu dia ke sel tubuh kita. Di dalam tubuh kan ada sel. Nah itu dia selingkuhin Pak selnya tadi. Udah dia selingkuhin, dia bilang bawa kabur lagi jadi pelakor. Nah ini jadi sel kanker nanti. Nah itu efek radikal bebas. Nah radikal bebas ini dia elektron molekul yang tidak stabil, dan untuk menstabilkannya dia butuh sel tubuh kita. Nah kalau Bapak Ibu pengen terbebas dari radikal bebas, kita butuh antioksidan. Jadi radikal bebas itu oksidan. Oksidan radikal bebas. Radikal bebas dari mana saja Bapak Ibu? Dari makanan. Kita bernapas ini ada radikal bebas. Karena polusi udara radikal bebas. Lihat handphone radikal bebas. Nonton TV radikal bebas. Maka Bapak Ibu sekalian, tubuh kita sangat potensi besar terpapar radikal bebas. Bahkan bumi kita yang sudah semakin tua, radikal bebasnya semakin banyak. Makanya umur orang dulu dengan sekarang semakin panjang atau semakin pendek? Zaman purbakala mungkin ya, bahkan Nabi ada itu sampai ratusan ribuan tahun. Kenapa? Karena terpaparan radikal bebasnya sedikit. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk membutuhkan tadi menetralisir tubuh kita butuh antioksidan. Kira-kira Bapak Ibu mau ambil di selnya atau dikonsumsi antioksidan? Kenapa Bu? Kalau Bapak Ibu kurang antioksidan, ya, yang kelihatan pertama itu adalah di sel yang paling terpapar itu, apalagi yang masih ini kan sekarang ambasador ya, punya mobil semua. Kalau dulu berjuang new ambasador itu kan ini motor Bu. Wah, kena asap kendaraan ngantri. Itu paparan radikal bebas. Makanya yang dulu new ambasador biasanya kelihatan bermutu Pak. Apa bermutu? Bermuka. Mukanya 40 tahun tapi seperti 60 tahun. Tapi ini kayaknya baru minum Alkabes, kalau punya mobil jarang terpapar. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi itu anti aging, antioksidan. Nih ibu-ibu kalau nanti mau closing, jelasin aja anti aging. Kita nanti pakai botol spray. Ya, jelasin itu saya sehat, saya nggak sakit, saya mau ke dokter, mau nggak lebih awet muda. Oh no, gimana rahasianya? Pakai Alkabes kandungan antioksidan, tes pakai vitamin demo. Oh closing. Nanti saya juga ada rumusnya, turunkan berat badan. Saya udah survei Pak, pakai rumus ini nanti. Ya. Ibu mau. Jangan gendut di kanan kirinya, gendut di dompetnya. Nanti saya ada rumus 1 bulan turun 4 kilo. Dan ini udah saya minggu kemarin itu saya dapat laporan rata-rata turun ada Pak 1 bulan 4 kilo. Karena lebih dari 4 kilo kurang bagus juga Bu. Ya, konsumsi airnya dipenuhi, jaga pola makan dan istirahat. Nah, saya perkuat lagi Bapak Ibu sekalian tentang radikal bebas. Jadi biar Bapak Ibu nyambung lagi ya. Nah, pernah lihat besi? Besi kalau kita taruh di tempat di luar
karena panas, karena hujan, apa yang terjadi? Bakaran kita kita. Jadi berkarat dong, Bapak. Nah, apa yang menyebabkan berkarat ini? Oksidasi. Terjadi paparan radikal. Nah, kalau Bapak Ibu ini ibarat besi di sel kita kena radikal bebas keriput, makanya Bapak Ibu semakin menua, semakin keriput. Kenapa? Antioksidannya kurang. Kalau Bapak Ibu minum Alkabes nanti, kemarin ada mitra kita waktu pelatihan, usianya 44 tahun, baru minum Izumi Alkabes kurang lebih 1 bulan, dicek dipakai alat, itu ternyata sel tubuhnya itu kalau Bapak Ibu hitungannya baru 40 tahun. Jadi usianya 44, tapi selnya seperti baru 40 tahun. Tahu Cristiano Ronaldo waktu itu dicek sel tubuhnya itu lebih muda dari umurnya. Kenapa? Karena dia olahraga, konsumsi suplemen, tidak minum soda dan lain-lain. Jadi terjaga. Kalau kita Pak, buat umurnya 40 tahun, cek selnya 50-60 tahun. Kenapa? Karena berkah. Memang nggak Bu, nanti closing Bu, pengen awet muda, minum Izumi, ya. Biar Bapak bandingkan dengan yang lain yang lebih muda, Ibu harus awet. Oke. Pernah lihat apel? Nah, apel ini Bapak Ibu sekalian, kita lihat dia kalau kita potong, kita lepaskan, dia kena radikal. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, biasanya besi itu dikasih pelapis anti karat. Berarti tubuh kita Bapak Ibu sekalian, biar tidak terjadi penuaan dini, Izumi Alkabes kita konsumsi setiap hari. Kenapa? Karena satu, menetralisir keasaman tubuh, yang kedua mengandung antioksidan. Ya. Jadi mindsetnya nanti Bapak Ibu, Izumi Alkabes itu bukan obat, ya, bukan juga herbal, tapi dia unsur air yang mengandung mineral. Ya. Nah, oke, ini kita belajar dulu. Apa kandungannya tadi? Natrium, kalsium, zat besi, magnesium, zinc, dan lain-lain. Jadi dia bahan aditif pangan Bapak Ibu. Kalau ditanya ini obat, bukan. Dan ini herbal, bukan. Alkabes adalah air. Dalamnya air enggak? Cairan air. Dan di situ dipadatkan unsur mineralnya. Di antaranya ini tadi kalsium, zat besi, magnesium, zinc, dan lain-lain. Yang mana biasanya ada di sayur dan buah-buahan. Semakin aneka ragam warnanya sayur dan buah itu semakin bagus Bapak Ibu. Cuma kalau misalnya tadi Bapak Ibu sayur tadi dimasak terjadi rusak, apalagi dipanaskan, rusak mineralnya. Maka kita makan sayur pun udah berkurang. Maka kita butuh asupan Izumi Alkabes. Dia sebagai bahan aditif pangan, ya, sudah mendapat izin BPOM, ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bikin sosialisasi kesehatan, saya sudah setting tiket undangan, ya, nanti ada buat tiket undangan sosialisasi hidroterapi. Dan Bapak Ibu aman, tidak perlu harus menjadi seorang perawat, seorang dokter. Ditanya pengobatan apa Bu? Sedekah air. Masa Pak sedekah air juga harus pakai titel kesehatan? Kenapa Bu? Terus dicek, oh iya ya, bukan obat, bukan herbal. Aman nggak Bu? Aman. Jadi kita konsep hidroterapi, ya. Oke, sekarang kita hitung kebutuhan air di tubuh kita. Ada rumusnya. Rumusnya apa Bu Pak? Berat badan dikali 30 ml. Kalau misalnya berat badannya 67 kilo, berapa air yang dibutuhkan? Kurang lebih 2 liter. Pak, berat badan saya 50 kilo, berapa kebutuhannya? 1500 mili, ya. Pak, kalau berat badannya 100 kilo, berapa liter? 3 liter. Nah, paham rumusnya Bu ya? Jadi kalau mau Pak pengen ketepatan dosis, nanti kuncinya di sini Pak. Harus tepat dalam pemberian air. Nah, sekarang yang kedua adalah tentang berapa kebutuhan pH netral dan pH basal. Nah,
Nah, ini penting. Kemarin ada tuh Pak, saya udah beli Zumia KBS, kok badan saya gini. Oh, ternyata asupan air pH basahnya, tapi pH 7-nya nggak didukung. Jadi yang harusnya 2 liter, dia hanya minum 600 ml tok air Zumia KBS, yang harusnya kebutuhannya 2 liter. Nah, ini Bapak Ibu perlu diseimbangkan. Air pH 7 yaitu air pH netral. Air apa? Air mineral biasa. Atau bisa nggak Pak saya berikan Zumia KBS? Bisa. 1 liter 1 tetes, tapi airnya air demineral. Nanti saya bahas tentang demineral ya. Jadi kalau kita hitung Bapak Ibu sekalian, kalau pengen ideal 70% tubuh kita berikan pH 7, 30% pH basah. Pak, kalau 1 hari 2 liter saya minum Zumia KBS, kondisi tubuh saya sehat bagaimana? Nanti seperti saya tadi Bu. Jadi alkalosis. Jadi harus diimbangi Pak ya. Jadi Bapak Ibu termasuk meresepkan, Bu Pak nanti minumnya 600 ml pagi siang malam. Nah sisanya tambahkan air ya biasa. Ya. Nah kita masuk ke dosis dan aturan minum. Jadi untuk mengkonsumsi Zumia KBS itu ada 2 kategori. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah pengobatan atau penyembuhan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti nanya penyakit, gampang Pak, saya bikin rumusnya. Ada 3 kategori. Penyakit banyak nggak Bu? Nah, kalau Bapak Ibu udah puyeng beli penyakit A, B, C dan D segala macam, ingat kata Pak Andi, penyakit ada 3 kategori. Yang pertama kategori 1 adalah penyakit apapun selain kanker, tumor, kista minum dan gagal ginjal masuk kategori 1. Contoh asam urat kategori berapa Pak? Kolesterol? Ya. Migrain? Nah, lulus. Yes. Oke, kategori 2 jenis ini. Kategori 1 tadi cara konsumsinya bangun tidur 200 ml diberikan 1 tetes. Kemudian siang, berarti kalau siang kita bulan puasa kita geser Pak ya, buka puasa menjelang tidur sama bangun tidur. Oke, kemudian malam 200 ml 1 tetes. Nah itu tadi penyakit selain kategori 2 dan kategori 3. Nah kategori 2 ini jenis kanker, tumor, kista dan miom. Ini butuh agak banyak Pak. Kalau saya buat konversi ini adalah 50% dari kebutuhan cairan. Contoh kanker, tumor, miom itu dia adalah sel yang bermutasi jadi sel kanker tadi yang tidak normal. Nah, kita butuh agak banyak nih pH basahnya. Tapi tetap 50%. Kalau saya buat ini kan 1 liter betul 200. Tinggal nanti menyesuaikan berat badan. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau, yang pakai rumus ini aja nih. Bangun tidur pagi hari, siang hari, sore dan malam hari mau tidur. Nah itu kurang lebih 1 liter. Diberikan 200 ml 1 tetes. Oke, kategori yang ketiga adalah masalah gagal ginjal. Gagal ginjal termasuk yang cuci darah itu memang tidak disarankan Bapak Ibu ini. Kemarin kejadian ini sangat penting Pak. Ini sangat penting. Saya ada kejadian habis dia minum Zumia KBS badannya bengkak, matanya bengkak. Kenapa? Karena dia gunakan rumus yang pertama tadi. Dia gunakan dia cek kebutuhan Pak, berat badan berapa? 67 kilo. Berarti Bapak perlu 2 liter, dihantam 2 liter. Tapi lupa ternyata si pasien ini ada masalah gagal ginjal. Orang gagal ginjal atau yang cuma sampai cuci darah dibatasi. Jangankan diberikan KBS minum aja karena dia dibatasi. Cuma 600, kadang 300. Jadi kita Bapak Ibu yang harus dijaga. Alkabes sangat antisipasi yang ketiga ini ya Pak. Kenapa? Karena saking semangatnya dia hantam kategori 1. Kenapa? Dia ada kanker, ada tumor, tapi ada gagal ginjal. Kayaknya pakai rumus yang mana loh? 2 apa 3? Hebat, pintar. Tepuk tangan buat Bapak Ibu. Saya kasih. Luar biasa ya. Udah pintar kayaknya bikin rumusnya nanti ya. Ya. Jadi saya sederhanakan saja Bapak Ibu. Kemudian di kategori
kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Caranya bagaimana kategori 3? Cukup taruh di bawah lidah. Kenapa Bapak Ibu di bawah lidah? Banyak saraf. Nah, nanti masuk, karena saya asal pembuluh dia akan masuk cepat. Ya, nah termasuk darah tinggi itu cepat tak turun. 170 ya per 100 minum nggak sampai 5 menit turun. Insyaallah rata-rata seperti itu, Pak. Ya, oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang untuk mata, ya, kan ada untuk ambang mata, untuk gatal, nyeri. Nah, untuk gatal, nyeri, Bapak Ibu sekalian itu ada rumusnya. Itu kita pakai botol semprot. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nanti ada nyeri, sakit, persendian segala macam, gunakan rumus ini nanti. Dia untuk disemprot, di spray. Jadi kalau misalnya luka, gatal, bengkak, nyeri, itu diberikan 1 tetes ke 10 mili air demineral. Nanti saya jelaskan kenapa air demineral ya. Jadi kalau untuk luka, nyeri, gatal, bengkak dikasih berapa Bu? 1 tetes 10 mili. Kalau ini misalnya 60 mili, perlu berapa tetes? Berapa? Jadi kalau misalnya Pak ada luka borok atau luka diabetes, nah pakai rumus tadi 1 tetes 10 mili. Nah kemudian untuk spray wajah, nah untuk spray wajah itu 1 tetes 20 mili. Berarti kalau misalnya ini 60 mili berapa tetes Pak? 3 tetes. 3. Cara penggunaannya bagaimana? Semprot pertama ke wajah, kemudian bersihkan pakai kapas, semprot kembali, biarkan. Itu anti ya. Terus dikonsumsi dosis pencegahan. Tadi saya lupa lewat ya. Dosis pencegahan itu 600 mili diberikan 1 atau 2 tetes. Ya. Kalau spray wajah tadi, Bapak Ibu spray setiap malam menjelang tidur, apa yang lagi ibu-ibu pakai make up biar bersih nanti ya. Kalau nggak percaya foto hari pertama sampai hari 30. Pas nggak pakai make up tanpa filter. Itu akan kelihatan Bu wajah lebih awet. Pernah Bu, ada salah satu seminar ya. Jadi dia minum air alkali, ibu dan anak disatukan di panggung. Orang bilang ibu dipikir anak, anak dipikir ibu. Kenapa? Karena diminum air alkali yang mengandung antioksidan. Nah kemudian yang ketiga untuk rambang mata. Ada yang mencoba rambang mata? Wah kemarin kita di stand gratis itu nggak nyobain baru. Nyoba udah. Karena sekarang masalah fokus di acara ya. Oke. Nah ini saya ada wadah ya, wadah gelas rambang mata. Nah jadi Bapak Ibu sekalian untuk rambang mata ini caranya bagaimana? 100 mili diberikan 1 tetes. Nah diberikan kanan dan kiri ya. Selama berapa menit? Setengah menit, 30 detik kiri dan 30 detik. Nah kemudian setiap mata itu diganti airnya. Nah saya biasanya menggunakan air demineral. Jadi air demineral, kalau ini kan kurang lebih 200 mili. Berarti berapa tetes Pak? 2 tetes. Kita tuang ke sini, pendidikkan selama 30 detik. Begini gini Pak, yang begini. Ya, dikedipkan saja selama ya digerak-gerakan Pak, kanan kiri atas bawah. Kalau susah dikedipkan kiri dan kanan. Nah nanti dibuang, diganti air yang baru, diberikan 30 detik. Kemarin ada testimoni Pak, dia kasusnya glaukoma, yang satu enggak melihat sama sekali, yang satu buram. Yang tadi nggak melihat sama sekali udah mulai kelihatan buram, yang buram udah kelihatan cerah. Itu dia selain diminum dia rambang mata.
Ada yang udah katarak, udah mulai selaput, ya. Yang udah mulai selaput, dirutinkan aman, ya, bersih. Nah, kalau Bapak Ibu nanti demo, ini yang paling murah meriah Pak, dan paling cepat ngasilin duitnya. Kenapa? Ini kalau di harga di pasaran cuma 1.000 Pak. Kemudian Bapak kasih 2 tetes Alkabes 1.000 juga, 500 pula ya. Berarti 2.000. Ini bisa menterapi untuk 10 orang Pak. Berarti 1 orang cuma 200 rupiah. Kalau ada 50 orang Pak, berapa botol cuma kita keluar? 5. Hah? 5 botol Pak, 5 botol kali 2.000 cuma 10. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bikin home sharing, bikin demo, orang mana? Ya, kenapa? Hitungan detik Bu. Ada yang sama makan sudah. Tadi merasa kali makannya berat, jadi enak. Yang susah tidur, yang supir itu kan tegang lah ya. Nah, itu makanya. Dosisnya 200 mili 1 tetes. Ya, berarti kalau dia 1.200 mili berapa gelas? 6. Ya, itu selama 2 minggu. Nanti berikutnya setelah 2 minggu ya, setelah 2 minggu kita turunkan Bapak. Kita turunkan dosisnya cukup 300 mili 1 tetes. Ya, jadi kalau 300 mili 1 tetes 1 hari berapa jadinya? 4 tetes ya. Nanti kita hitung mau gelas yang besar atau kecil ya. Nah itu 1.200. Nah itu nanti sampai ideal. Kalau udah ideal baru kembali ke 70% pH 7, 30% pH basah. Nah ini pakai rumus ini rata-rata Pak. Kemarin saya dapat laporan itu beberapa orang rata-rata berat badannya tuh turun. Oke, ini untuk rumus menurunkan berat badan. Simpel ya. Jadi berat badan dikali 30 mili, buat totalnya 2,4 liter. Dibagi 2, 50% pH basah, 50% pH netral. Ya itu rumusnya. Nah, ini yang penting ini. Nah, Bapak Ibu, ini kunci suksesnya Ibu meresepkan Izumi Alkabes. Apa kuncinya ini Pak? Jadi air itu ada 2 jenis. Ada air mineral, ada air demineral. Apa bedanya mineral dan demineral Pak? Air mineral, air yang mengandung mineral. Air demineral, air yang tidak mengandung mineral. Itu aja Pak bedanya. Ya, ada yang mengandung dan tidak mengandung. Nah, untuk mendeteksi ya, mendeteksi air itu mengandung mineral atau tidak, kita menggunakan alat namanya TDS. Nah, apa itu TDS? Gampang ini Pak, ukuran untuk mengukur di dalam air ini ada nggak partikelnya, berapa padatannya. Nah, kita ukur dengan alat TDS. Nah, cara penggunaannya simpel Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada 3 tombol, ada on off, ada temp itu temperatur, hold itu untuk kita, misalnya udah kita cemplungkan keluar angkanya, kita tekan hold. Ketika kita angkat dia tetap berada pada angka yang tadi. Tapi kalau kita tekan hold dia 0 lagi. Ya, jadi caranya nanti dimasukkan ya air, nah kurang lebih segitu maksimalnya. Jangan sampai lebih dari ini. Ya, jadi maksimal segini saja. Pas yang garis-garis ini kan ada garis-garis ini. Nah itu di setengahnya. Dan jangan lupa dibuka. Kemarin ada Pak, TDS-nya saya cek kok 0 terus. Kenapa? Tutupnya nggak dibuka. Ya. Nah, seperti itu cara penggunaannya. Simpel ya. Nah, fungsi untuk TDS ini, jadi kunci Izumi Alkabes semakin rendah, apalagi dia 0 itu semakin baik Pak. Tapi semakin tinggi TDS-nya, semakin kurang bersinergi dengan Alkabes. Nah makanya tadi ada Pak, saya udah 1 bulan minum air galon, ada air sumur, kok belum ada perubahan? Ya, nah Bapak Ibu, tidak terjadi perubahan itu sebenarnya kuncinya ada di kualitas air. Nah kalau misalnya Pak,
air yang seperti apa yang paling bagus untuk Izumi Alkabes? Jadi patokannya itu adalah D mineral. Kalau D mineral itu rata-rata TDS-nya di bawah 10. Semakin tinggi TDS-nya semakin kurang baik. Nah ini saya akan lihatkan Bapak Ibu ya. Nah kita demokan ya. Jadi kalau saya demo Bu, cukup 3 menit, 5 menit orang bisa ngomong dulu. Nah caranya gimana? Nah Bapak Ibu sekalian, anggap nih Bapak Ibu peserta kita. Bapak Ibu sekalian ya, air itu ada 3 jenis. Ada bersifat asam, netral, dan basa. Nah dituang sepertiga saja Pak Bu. Berapa? Kenapa alasan sepertiga? Biar hemat, tidak boros. Nah kita kasih sepertiga ya. Kita gunakan pH tester. Bapak Ibu sekalian, kita lihat air ini warnanya apa? Asam, berarti dia kurang baik untuk jangka panjang dikonsumsi. Kalau Bapak Ibu airnya bersifat asam, jangan khawatir ya. Kenapa? Karena kita ada produk namanya Izumi Alkabes. Cukup kita berikan 1 tetes saja di air minuman kita. Kita lihat yang tadi bersifat asam, dia langsung bersifat basa. Jadi kalau Bapak Ibu di rumahnya airnya sifatnya asam atau netral berikan Alkabes, maka dia akan menetralisir keasaman tubuh kita, maka penyakit jadi Tes yang kedua, kita tes antioksidan. Bapak Ibu sekalian, di tubuh kita ini ada namanya radikal bebas. Kalau orang awam bahasa racun gitu, toksin. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian kita konsumsi di rumah setiap hari nih, konsumsi makanan-makanan yang instan. Misalnya contoh apa Bu yang makan instan? Ini apa lagi Bu? Gorengan, santan, rokok, ya. Jadi air biasa Bapak Ibu sekalian dia tidak mampu menetralisir, ya. Tapi dengan kita berikan Izumi Alkabes, ya, ini bersifat oksidan, ini bersifat antioksidan. Nah, air Izumi Alkabes kita berikan 1 tetes saja, dia akan mengikat toksin racun di dalam tubuh, maka tubuh kita jadi sehat. Dan gimana itu? Pak, tanya Pak, kalau air zam-zam gimana Pak? Kalau air zam-zam itu udah TDS-nya, dia satu-satunya yang ditolerir TDS tinggi, tapi aman jangka panjang karena semuanya mineral. Tapi kalau ini tadi TDS tinggi, mungkin ada timbal. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, permasalahan kita apa saja Bapak Ibu? Nah, duit dan ketahuan Pak. Masalah kita duit dan pengalaman, penghasilan. Kalau Bapak Ibu misalnya untuk demo ini perlu duit nggak Bu? Ya. Nah, tapi kita tetap pengeluaran Pak, tapi kita bagaimana tekan pengeluaran semurah mungkin. Kalau tadi kita pakai rambang makan murah nggak? Satu orang cuma 200 rupiah. Nah, yang kedua adalah pengalaman. Nah, Bapak itu praktek nanti seperti ini kan transfer informasi yang paling efektif. Ketika Bapak Ibu ada peserta demo, kita contohkan, dia belajar nggak? Kemudian suatu waktu beliau 2 kali, 3 kali, 4 kali kita demo, paham nggak Ibu? Inilah duplikasi. Simpel, hanya netes. Bahkan ada mitra saya gagal saja, pas dia gagal, kenapa nggak belajar? Pas di tes tadi, warnanya kuning, karena kebanyakan betadin. Disuruh 3 tetes, dihantam 5 tetes, saya sedikit gagal, sampai dicemooh. Wah gagal ya. Ternyata diajakin balik beli, jadi beli. Tapi Bapak Ibu sekalian, luar biasanya, nggak ada yang beli. Dia itu setengah air, Pak. Setengah air. Ada yang 2 botol, ada yang 3 botol. Dia sedekah. Malamnya Pak, udah banyak yang WA. Kenapa? Baru minum 1 botol udah berasa. Besoknya berapa Pak yang didapatkan oleh beliau? 1,2 juta. Jadi demonya gagal Pak. Demonya gagal, tapi akhirnya berhasil. Maka saya siapkan nanti ada undangan. Nah, jadi undangan ini Bapak Ibu, kalau misalnya mitra kita duitnya dapat, pengalaman dapat, aman gak Bu? Aman. Kalau misalnya demo pergi demo, udah kelihatan. Kalau demo yang biasanya ceritakan tentang PTPS belum tentu join, dengan dia ada demo, sudah ada gambaran dapat duitnya.
Ya makasihlah mitra-mitra yang ikut pola yang saya ajarkan, rata-rata mereka dari 200.000 sampai 1 juta. Jadi kalau Bapak Ibu duitnya dapat, pengalaman dapat, maka Bapak Ibu akan jadi mentor. Mentor yang menjadi contoh. Kenapa Bapak Ibu paham teorinya tapi nggak pernah mencontohkan? Bullshit mitra Bapak ya, cuma teori toh. Nah maka Bapak Ibu harus jadi contoh. Kita contoh biar dapat pengalaman. Saya bisa Pak kasih duit, demo, tapi saya nggak dapat pengalaman. Tapi saat saya demo, dapat nggak pengalaman? Begini loh rasanya demo itu. Oh ini loh kegagalan dalam demo, saya dapat pengalaman. Tapi Bapak Ibu setelah saya demo, apa yang terjadi Bu? Pak, direbutin pembeli, dapat jutaan, ya. Nah ini dikurumunin mama nih. Saya habis demo 15 menit dapat 3 juta Pak. Langsung saya jual dan botol, ada yang satuan, ada yang gelas. Jadi ini solusi Pak buat tim kita nanti. Ya. Jadi buat mitra Bapak Ibu nanti boleh ada, ya. Nah ini sampai dijual sampai 10.000. Saya 400 orang peserta seminar pengajian, saya dikasih waktu 15 menit, tapi setelah itu diborong dapat berapa juta kemarin. Ada yang botolan, ada yang juga kita siapkan. Ya. Oke, nah ini sama nih. Mereka yang demo-demo produk Pak, termasuk yang rambang mata ini saya akan langsung testimoninya Pak ya. Nih, testimoni itu menit langsung berasa Pak. Nah nanti ini ada undangan Pak, kita udah setting. Jadi bawa undangan ini untuk bukan minuman gratis, karena ketika ada gratis senang orang Pak. Minimal dia datang, ya. Pak di undangan gratis minuman kesehatan. Ya kasih 1 tetes saja Pak. Jadi 3 tetes paling modal 3.000 sedekah. Tapi dari 30 orang bisa dapat 100.000, 2 tapi bisa dapat 1 juta. Ya, kita laku yang sedekah Bu. Jadi siapkan ya sedekahkan nanti. Nanti ditukar kan pengajian untuk hadir, ya. Nah kurang lebih seperti nanti tiketnya apa udah kita siapkan. Itu saja dari saya ucapkan terima kasih. Semoga Bapak Ibu sukses berkah kaya raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.